Selamat datang di Suster Mupi, tempat di mana setiap cerita menjadi lebih dari sekedar hiburan, tapi juga pelajaran tentang kehidupan. Bayangkan, ketika sebuah misi yang seharusnya berjalan sempurna, justru berubah menjadi mimpi buruk. Satu persatu anggota timmu menghilang, dibunuh, dikhianati, dan saat kau berpikir masih ada yang bisa dipercaya, ternyata semua itu hanya ilusi. Ethan Hunt, seorang agen terbaik IMF, kini menjadi buronan, ditipu, dijebak, dituduh sebagai pengkhianat. Tapi dia tidak akan tinggal diam. Demi kebenaran, dia harus menemukan siapa yang mengkhianatinya sebelum semuanya terlambat. Kepercayaan adalah senjata dan pengkhianatan adalah musuh terbesar. Ini bukan sekedar film, ini adalah pelajaran tentang bertahan, melawan, dan membuktikan kebenaran. Film dimulai di Kiev, di mana seorang agen mata-mata tengah memantau rekannya melalui kamera CCTV. Pria itu tampak ketakutan dan meminta bantuan kepada seorang pria tua. Di ruangan yang sama, terlihat seorang wanita yang sudah tewas dengan tubuh bersimbah darah. Awal mula kejadian ini tidak dijelaskan, tetapi pria tua itu mulai menginterogasi agen yang ketakutan. Menanyakan namanya, setelah mendapatkan jawaban, ia memberikan minuman yang ternyata telah dicampur racun. Tak lama kemudian, agen itu tewas. Namun, kejutan pun terungkap. Pria tua tersebut bukanlah orang biasa. Ia adalah Ethan, tokoh utama dalam film ini yang sedang menyamar dalam sebuah misi rahasia. Setelah menyuntikkan mayat pria tadi, Ethan menyuntikkan sesuatu ke tangan wanita yang bersimbah darah. Secara ajaib, wanita itu kembali hidup mengungkapkan bahwa semua ini adalah bagian dari operasi rahasia mereka. Adegan kemudian berpindah ke dalam sebuah pesawat. Seorang pramugari menawarkan sebuah kaset kepada pria tua bernama Jim Phelps. Saat kaset itu diputar, terdengar rekaman briefing rahasia tentang seorang pria bernama Alexander Golitsyn. Golitsyn adalah seorang atasan di Kedutaan Besar Amerika di Praha yang telah berkhianat. Ia mencuri setengah dari daftar NOC CIA, daftar rahasia yang berisi identitas agen mata-mata CIA yang bekerja secara tidak resmi. Demi keamanan, daftar ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama, yang dicuri Golitsyn hanya berisi kode nama agen. Bagian kedua berisi identitas asli para agen. Dalam rekaman tersebut, disebutkan bahwa Golitsyn berencana mencuri bagian kedua daftar NOC saat acara resepsi di Kedutaan Besar di AS di Praha keesokan harinya. Misi Ethan dan timnya adalah mencegah pencurian ini sebelum identitas para agen CIA jatuh ke tangan yang salah. Jim diberi misi penting, mengambil bukti foto pencurian daftar NOC, memata-matai Golitsyn dan orang yang akan membeli daftar tersebut, lalu menangkap mereka sebelum informasi itu jatuh ke tangan yang salah. Keesokan harinya, tim berkumpul di markas rahasia di Praha. Mereka semua adalah agen Impossible Mission Force IMF, sebuah tim elit yang menangani misi-misi berbahaya. Berikut anggota timnya. Yang pertama ada Jim Phelps, ketua tim dan pemimpin operasi. Sarah, agen yang sudah menyamar lebih dulu di Kedutaan Besar Amerika Serikat. Jack Harmon, ahli peretas dan teknologi. Hannah Williams, spesialis pengawasan. Claire, istri Jim yang bertanggung jawab atas transportasi dan logistik. Ethan Hunt, agen lapangan utama yang bertindak sebagai pemimpin tim selama operasi berlangsung. Mereka semua siap menjalankan misi mereka malam itu di acara resepsi di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Praha. Tim Jim kemudian membahas rencana operasi dengan detail. Ethan akan menyamar sebagai wali kota Praha untuk menyusup ke acara resepsi di Kedutaan Besar Amerika Serikat. Sarah akan bekerja sama dengan Ethan untuk memimpin jalannya misi. Hannah bertugas mengawasi Golitsyn dari kejauhan. Jack akan meretas sistem keamanan, termasuk sensor sidik jari, agar tim bisa mengakses ruang lift tanpa terdeteksi. Claire, istri Jim, akan mengawasi situasi di luar dari dalam mobil, siap membantu jika keadaan darurat. Jim menegaskan bahwa jika ada sesuatu yang mencurigakan, misi akan langsung dibatalkan. Semua anggota tim diminta kembali ke titik pertemuan pada pukul 4 pagi. Sambil bercanda, Jim mengatakan bahwa ia akan ditempatkan di Hotel Drag Chicago, sebuah kode yang tampaknya hanya dimengerti oleh mereka. Namun, di balik candaan itu, Jim memberi peringatan serius. Jika daftar NOC sampai bocor, semua agen CIA yang bekerja secara rahasia akan terungkap. Ini berarti mereka akan menjadi target utama di berbagai negara di Eropa Timur, dan para penjahat tidak akan ragu untuk memburu mereka. Sebelum mereka bergerak, Jack memberikan Ethan sebuah alat peledak unik, sebuah permen karet berwarna merah dan hijau. Ia menjelaskan bahwa jika kedua warna permen itu ditekan bersamaan, peledaknya akan aktif dalam beberapa detik. Dengan senjata rahasia ini, Ethan pun siap menjalankan misi berbahaya mereka malam itu. Acara pesta pun dimulai.
Jack sudah berada di posisinya, sementara Jim memantau tim dari markas. Hannah mengenakan kacamata khusus yang membantunya mengidentifikasi Glotzin setelah ditandai oleh Sarah. Di dalam gedung, Sarah berpura-pura membawa Ethan yang menyamar sebagai wali kota Praha untuk melihat-lihat ruangan. Ketika mereka ingin masuk ke dalam lift, sidik jari Sarah tidak cocok, sehingga petugas keamanan mulai curiga dan menghampirinya. Dengan cepat, Jack meretas sistem dan memperbaharui kartu identitas Sarah. Setelah itu, pintu lift pun terbuka, dan mereka berhasil masuk ke ruang tempat daftar NOC disimpan. Di dalam ruangan, mereka meletakkan kacamata pengintai untuk merekam saat Glotzin mencuri daftar NOC. Saat ingin pergi, lift tiba-tiba mengalami gangguan, membuat mereka terjebak untuk keluar. Ethan memutuskan menggunakan jalur yang sama dengan Glotzin. Tak lama kemudian, Glotzin benar-benar mencuri daftar NOC dan aksinya berhasil terekam. Setelah mendapatkan rekaman tersebut, Ethan dan Sarah segera keluar, lalu menyuruh Jack membuka pintu lift agar Glotzin bisa melewati mereka. Ethan juga memberi perintah kepada Hannah untuk mundur karena misi telah selesai. Namun saat Jack berusaha membuka pintu lift, sistem kembali mengalami gangguan. Lift tiba-tiba bergerak naik dengan cepat, dan sebelum bisa menyelamatkan diri, Jack tewas terhimpit di langit-langit lift. Sementara itu, Jim menyuruh Ethan tetap di tempat karena ia akan datang menemuinya. Ethan tidak mencurigai pasangan muda-mudi mabuk yang berada di dekatnya, namun setelah sampai di jembatan, Jim merasa sedang diikuti dan langsung membatalkan misi. Situasi semakin kacau, Ethan meminta Sarah untuk terus mengawasi Glotzin, sementara ia sendiri bergegas menyelamatkan Jim yang sedang dibuntuti. Namun, sebelum Ethan sampai di jembatan, ia melihat Jim sudah tewas tertembak. Misi yang seharusnya berjalan lancar, kini berubah menjadi mimpi buruk. Ethan yang panik segera menyuruh Sarah untuk membatalkan misi, tetapi Sarah menolak dan tetap mengikuti Glotzin. Dari atas jembatan, Ethan melihat sesuatu yang lebih mengejutkan. Mobil Claire meledak dan ia pun mengira istrinya tewas di dalamnya. Tanpa membuang waktu, Ethan bergegas menemui Sarah, namun ketika sampai di lokasi, ia justru menemukan Sarah dan Glotzin sudah tewas dengan luka tikaman pisau. Misi yang awalnya berjalan sesuai rencana kini berubah menjadi bencana besar. Saat suara sirene mulai terdengar, Ethan menyadari bahwa kepolisian setempat mulai berdatangan. Tanpa pilihan lain, ia segera melarikan diri. Dalam kepanikan, Ethan menelepon Direktur IMF, Eugene Kittrade. Ia melaporkan bahwa Eropa tengah tidak aman. Seluruh timnya telah tewas dan daftar NOC CIA telah hilang. Menanggapi laporan ini, Kittrade segera menyuruh Ethan untuk menemuinya dalam 1 jam di lokasi yang aman. Ketika mereka bertemu, Kittrade tampak prihatin dengan apa yang terjadi pada tim Ethan. Untuk memastikan keselamatan Ethan, ia memberinya paspor baru yang bisa digunakan untuk membantunya keluar dari wilayah itu melalui Kanada. Saat berbicara dengan Kittrade, Ethan tiba-tiba teringat sesuatu. Di acara resepsi di kedutaan malam itu, ada beberapa orang yang terlihat mencurigakan. Pria Rusia mabuk yang berjalan melewati mereka. Pasangan yang berdansa di dekatnya, pelayan yang berdiri di belakang Hannah, orang dengan dasi kupu-kupu yang sempat berada di depannya. Ethan mulai menyadari bahwa mereka bukan tamu biasa, melainkan agen INF lain yang menyamar. Kittrade kemudian menjelaskan bahwa dalam 2 tahun terakhir, IMF telah menyelidiki adanya agen pengkhianat di dalam organisasi mereka. Mereka berhasil memecahkan kode pesan internet yang dikirim oleh seseorang bernama Ceska, yang mereka identifikasi sebagai Max, seorang pendengar senjata internasional yang sangat sulit dilacak. Max diduga telah menyuap seorang agen IMF untuk mencuri daftar NOC. Operasi yang baru saja dilakukan tim Ethan ternyata diberi kode nama Job 314 oleh Max. Namun, ada satu fakta mengejutkan. Daftar NOC yang dicuri Glotzin sebenarnya palsu. Daftar yang asli masih tetap aman di markas CIA di Langley. Glotzin sebenarnya bukan pengkhianat. Seluruh operasi ini sengaja direkayasa oleh Kittrade untuk memancing pengkhianat yang sebenarnya. Namun, karena hanya Ethan satu-satunya anggota tim yang selamat dan Kittrade menemukan uang $120.000 di rekening ibunya, Kittrade menyimpulkan bahwa Ethan adalah pengkhianatnya. Mendengar tuduhan ini, Ethan merasa terpojok. Ia tahu bahwa ia telah dijebak. Tanpa berpikir panjang, Ethan mengeluarkan permen peledaknya, menempelkannya ke akuarium besar di restoran tempat mereka bertemu, dan meledakkan tempat itu. Dalam kekacauan yang terjadi, Ethan berhasil melarikan diri. Ethan kemudian pergi ke markas rahasia mereka. Ia menyebarkan pecahan bola lampu di lantai sebagai jebakan, agar ia bisa mengetahui jika ada seseorang yang datang ke sana saat ia sedang bersembunyi. Ethan mencari informasi tentang operasi 314 di internet, tapi tidak menemukannya. Tiba-tiba, ia melihat Alkitab dan membuka pasal 3 ayat 14. Di sana, ia menemukan kotak pengiriman pesan untuk Max. Ethan mengirim pesan kepada Max dan mengajaknya bertemu. Tiba-tiba, Ethan merasa ada seseorang datang.
Ia membuka pintu dan melihat Jim. Namun ternyata itu adalah halusinasi. Yang sebenarnya datang adalah Claire. Ethan menodongkan pistol karena ia mengira Claire sudah tewas dalam ledakan. Claire menjelaskan bahwa sebelum ledakan ia berhasil lari ke jembatan dan selamat. Ethan menjelaskan statusnya sebagai pengkhianat, dituduh membunuh timnya dan bersekongkol dengan Max. Claire mengusulkan untuk menemui Kit Wright, namun Ethan menolak karena ia bisa membuat Kit Wright curiga pada Claire. Tiba-tiba, Ethan menerima pesan dari Max yang menyuruhnya untuk meminta korek api dari pria di perhentian bus esok hari. Ethan menemui pria yang ia percayai akan memberikan petunjuk dan meminta korek api. Tanpa peringatan, Ethan langsung dibawa dengan mobil dengan kepala tertutup. Setelah sampai di tempat Max, penutup kepala Ethan dibuka dan ia terkejut menemukan bahwa Max adalah seorang wanita tua. Tanpa basa-basi, Ethan langsung meminta uang $150.000 dan mengakui bahwa ia bukan job yang sebenarnya. Ia menjelaskan bahwa daftar NOC yang diterimanya adalah palsu. Ethan bercerita bahwa dulu ia adalah anggota NOC, namun sekarang tidak diakui lagi. Dan ia tidak tahu alasannya karena itu semua adalah ulah Job. Oleh karena itu, ia sangat ingin bertemu dengan Job. Ethan lalu membuat kesepakatan dengan Max. Ia akan memberikan daftar NOC asli kepada Max jika Max memberikan Job kepadanya. Awalnya, Max tidak percaya bahwa daftar NOC yang ada padanya palsu. Ethan pun menyuruhnya untuk mengunggah daftar NOC itu, dan dalam waktu 30 detik hingga 10 menit, agen Virginia akan datang menyerang. Tidak percaya, Max menyuruh anak buahnya untuk mengunggah daftar NOC. Tak lama kemudian, beberapa agen Virginia datang dan mulai menyerang tempat tersebut. Beruntung, Ethan, Max, dan anak buahnya berhasil kabur sebelum mereka tertangkap oleh Kit Wright dan anak buahnya. Barnes menyarankan untuk menempatkan agen di bandara guna menangkap Ethan, namun Kit Wright menolaknya. Ia menjelaskan bahwa Ethan bukanlah agen sembarangan, dia telah dilatih dengan kemampuan untuk tidak terlacak. Kembali ke tempat Ethan dan Max, Max meminta maaf karena telah meragukan Ethan sebelumnya. Ethan kemudian bertanya berapa kesepakatan antara Max dan Job. Max menjawab bahwa jumlahnya adalah $6 juta dan ia akan memberikan jumlah yang sama jika Ethan juga menyerahkan daftar NOC asli kepadanya. Namun, Ethan menaikkan harga menjadi $10 juta dengan satu syarat, Job harus ada dalam pertukaran. Ethan kembali ke markas dan Claire sangat terkejut saat mengetahui bahwa Ethan berhasil mendapatkan uang dari kesepakatan dengan Max. Ethan menjelaskan bahwa ia akan memberikan daftar NOC asli kepada Max dan sebagai gantinya Max akan memberikan Job kepadanya. Claire yang masih ingin membalas dendam atas kematian suaminya memutuskan untuk bergabung dengan Ethan dalam misi ini. Ethan kemudian meminta bantuan dari dua agen IMF yang sudah tidak diakui lagi, yaitu Lader Stickle, si ahli peretasan, dan Prince Krieger, si pilot helikopter. Ethan menjelaskan misinya, mereka harus mengambil informasi sangat penting yang berada di dalam markas besar CIA di Langley. Mereka akan dibayar setelah informasi itu berhasil diserahkan kepada pembelinya. Karena misi ini sangat menguntungkan, Luther dan Franz setuju untuk bergabung. Ethan menjelaskan bahwa informasi tersebut disimpan di dalam ruang baja hitam yang sangat terjaga ketat. William Donlu adalah satu-satunya orang yang bisa masuk, namun ia harus melewati serangkaian pemeriksaan yang ketat terlebih dahulu. Misi Ethan dimulai dengan pengenalan suara dan kata sandi 6 angka yang hanya membuka ruangan luar. Untuk masuk lebih dalam, mereka harus melewati pindaian retina mata, alarm, dan semua sistem keamanan yang hanya bisa dinonaktifkan menggunakan kartu kunci elektronika ganda yang hampir mustahil didapatkan. Di dalam ruang baja itu ada 3 hal yang bisa menyalakan alarm. Yang pertama, kepekaan suara. Suara keras dapat mengaktifkan alarm. Kedua, suhu ruangan dalam tubuh. Suhu maksimal yang diperolehkan adalah 72 derajat Celcius. Suhu itu dikendalikan oleh pendingin udara yang berada di atas ruangan, namun dijaga oleh sinar laser. Yang ketiga, peka tekanan. Jika beban naik sedikit saja, alarm akan berbunyi. Luther ragu bisa melakukan misi ini, namun Ethan yakin dan menyatakan bahwa mereka akan melakukannya. Mereka melakukan penyamarannya sebagai petugas kebakaran dan tiba di markas CIA. Mereka menginformasikan bahwa alarm telah menyala, namun petugas mengatakan alarm tidak menyala. Luther meretas sistem dan membuat alarm menyala. Akhirnya, mereka berhasil masuk. Claire menyamar menjadi wanita cantik dan mendekati William, memberikan obat ke dalam minumannya. Sementara itu, Ethan dan Krieger mengikuti petugas menuju ruang pendingin udara. Petugas itu mulai curiga karena awalnya mereka bertiga dan sekarang tinggal 2 orang. Krieger ingin membunuh petugas itu, namun Ethan melarangnya. Claire menempelkan alat pelacak pada jas William untuk memudahkan Luther melacak posisinya. Sementara itu, Ethan dan Krieger menelusuri saluran ventilasi udara menuju ruang lapis baja.
Dengan alat khusus, Ethan menutup sinar laser yang menjaga ruang itu. Ia kemudian masuk ke ruang lapis baja dengan cara bergelantung agar tidak menginjak lantai. Sementara Krieger menahan tali dari atas. Ini penting karena jika Ethan menginjak lantai, alarm akan berbunyi. Luther melaporkan bahwa William sedang menuju ke ruang lapis baja. Beruntung, Krieger menarik Ethan tepat waktu. Ethan melihat William mengakses komputernya dari atas. Tiba-tiba, William muntah-muntah karena obat yang diberikan oleh Claire mulai bereaksi dan ia pun meninggalkan ruang tersebut. Ethan melanjutkan misinya dengan memasang alat pengukur suhu terlebih dahulu. Selanjutnya, ia mengakses komputer William dan menyalin semua data daftar NOC CIA. Di atas, Krieger mengalami masalah karena ada seekor tikus, dan tali yang ia pegang hampir terlepas. Untungnya, ia berhasil meraihnya dan kembali menarik Ethan. Ethan hampir jatuh ke lantai namun berhasil diselamatkan. Ethan akhirnya mengambil daftar NOC yang telah ia salin dan segera menuju ke atas. Namun, saat kembali, Krieger menjatuhkan pisaunya. Beruntung pisau tersebut hanya menancap di meja komputer. Setelah William memasuki ruangan, ia kebingungan melihat pisau yang menancap di meja. Setelah memeriksa komputernya, dia baru sadar bahwa daftar NOC telah berhasil disalin. Ethan kemudian mengeluarkan asap untuk membuat semuanya percaya bahwa terjadi kebakaran di tempat tersebut. Perpindahan ke London, Ethan menghubungi Max, namun Krieger mengajaknya bicara, sementara Ethan terlihat tidak menghiraukannya. Krieger menjadi kesal dan mengancam Ethan, menyatakan bahwa dia sekarang yang memegang disket daftar NOC itu. Ethan kemudian mengambil disket satunya dan memperlihatkan trik sulap memindahkan benda di hadapan Krieger. Ethan menjelaskan bahwa saat di ruang lapis baja, dia membawa 2 disket dan tidak mungkin membiarkan Krieger yang memegang daftar NOC. Merasa disket yang ada padanya palsu, Krieger membuangnya ke tong sampah. Setelah itu, Ethan kembali membuka Alkitab dan menemukan tulisan yang mengarah pada Hotel Drake di Chicago. Ethan kemudian teringat perkataan Jim yang pernah mengatakan bahwa dia pernah bertugas di Hotel Drake, Chicago. Dari situ, Ethan menyimpulkan bahwa pemilik Alkitab itu adalah Jim, dan bahwa Jim adalah pengkhianat yang sebenarnya. Ethan belum bisa memastikan apakah Claire terlibat dalam konspirasi ini, namun dia mulai merasa ragu. Ternyata, disket yang dibuang oleh Krieger adalah daftar NOC yang asli. Ethan kemudian memberikan disket tersebut kepada Luther dan menyuruhnya untuk menjaganya. Ethan percaya pada Luther karena jika Luther tahu bahwa informasi yang akan dicuri itu adalah daftar NOC, dia pasti tidak akan terlibat. Beberapa saat kemudian, Ethan melihat berita di televisi yang mengabarkan bahwa ibu dan pamannya telah ditahan karena kasus narkoboy. Ethan langsung menyadari bahwa semua ini adalah ulah Kittredge. Tanpa membuang waktu, Ethan pergi ke telepon umum untuk menghubungi Kittredge. Begitu mengetahui bahwa yang menelponnya adalah Ethan, Kittredge segera menyuruh timnya untuk melacak keberadaan Ethan. Kittredge menawarkan agar Ethan menyerahkan diri, menjanjikan untuk menghapus kasus ibu dan pamannya serta meringankan tuduhan terhadapnya. Namun, Ethan menolak untuk menyerahkan diri dan merasa semakin kesal dengan Kittredge. Dengan cepat, Ethan menutup telepon sehingga tim Kittredge tidak dapat melacak lokasinya. Tiba-tiba, Jim muncul di hadapan Ethan. Jim menceritakan bahwa dia selamat dari penembakan di atas jembatan dan mengklaim bahwa pengkhianatan sebenarnya adalah Kittredge. Namun, Ethan sudah mengetahui bahwa Jim adalah pengkhianat yang sebenarnya, terutama setelah menemukan Alkitab milik Jim yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Max. Ethan berpura-pura percaya pada Jim sambil mengumpulkan informasi tentang bagaimana Jim mengkhianatinya dan membunuh seluruh timnya. Ethan akhirnya menyadari bahwa Jim adalah orang yang membunuh Jack di atas lift dan berpura-pura bahwa Jim telah ditembak oleh seseorang. Padahal itu semua adalah ulahan Jim sendiri. Darah yang ada di tangannya pun ternyata darah palsu. Ethan juga menduga bahwa Sarah dan Goldstein dibunuh oleh Krieger, karena pisau yang digunakan untuk membunuh mereka berdua adalah pisau yang biasa digunakan oleh Krieger. Sedangkan untuk Hannah, Ethan percaya bahwa Claire yang membunuhnya. Kemudian, Ethan menceritakan rencananya kepada Jim yang berencana untuk memberikan daftar NOC kepada Max di kereta api TGP dalam perjalanan menuju Paris. Ethan menjelaskan kepada Jim bahwa jika dia memberikan daftar NOC, Max akan menyerahkan job kepadanya. Claire dan Luther akan ikut bersamanya di dalam kereta, sementara Krieger akan membawa helikopter dan menunggu di Paris. Ethan kemudian menghubungi Max untuk mengatur pertemuan di kereta api TGP dan mengingatkannya untuk membawa job. Ethan tidak menyebutkan pertemuannya dengan Jim dan hanya memberitahukan rencana pertemuannya dengan Max keesokan harinya. Keesokan harinya, Kittredge yang baru tiba di London menerima sebuah surat berisi petunjuk untuk pergi ke terminal kereta api TGP di London pada siang hari, lengkap dengan sebuah jam tangan. Kittredge segera menginstruksikan anak buahnya untuk membawanya ke terminal tersebut.
Dalam kereta api TGP, Ethan meminta Max untuk mengambil disket yang berisi daftar NOC dari bawah kursinya. Setelah diperiksa, ternyata itu memang daftar NOC yang asli. Max kemudian memberitahukan Ethan bahwa bayaran $10 juta yang dijanjikan telah diletakkan di gerbong bagasi. Rak nomor 3 di koper perak dengan kombinasi 314. Max juga mengatakan bahwa setelah Ethan mendapatkan uangnya, Job akan menemukan Ethan. Saat Max sedang mengunduh daftar NOC, Luther sengaja mengirim sinyal pengacau agar komputer Max mengalami gangguan. Ketika Kittrade terlihat menuju ke arah Ethan, Luther segera meninggalkan peralatannya agar tetap terganggu. Namun, dengan polosnya, pelayan kereta mengambil telepon Luther untuk mengembalikannya, sehingga Max akhirnya bisa mengunduh daftar NOC tersebut. Claire melaporkan kepada Ethan bahwa Kittrade sudah berada di dalam kereta. Ethan menjawab bahwa uang yang di gerbong bagasi dan menyuruh Claire untuk segera pergi ke sana karena dia sendiri sebentar lagi juga akan menyusul. Kittrade yang merasa curiga mengikuti mereka menuju gerbong bagasi. Sesampainya di sana, Claire langsung bertemu dengan Jim dan bertanya apakah ini ide yang baik untuk membunuh Ethan. Claire juga mengungkapkan semua kebusukannya bersama Jim. Jim yang selama ini diam tiba-tiba membongkar penyamarannya dan mengungkapkan bahwa dia sebenarnya adalah Ethan. Ethan akhirnya sadar siapa Claire sebenarnya. Jim asli muncul dari belakang dan menodongkan pistol ke arah Ethan. Ethan menjelaskan bahwa dia telah mengetahui bahwa Jim adalah dalang di balik semua kejadian ini sejak dia menemukan Alkitab Jim dari Hotel Drake di Chicago. Setelah Jim merampas uang $10 juta dari Ethan lalu memakai kacamatanya yang membuat Kittrade mengetahui bahwa Jim ternyata masih hidup. Merasa kesal, Jim menembak Claire dan menghajar Ethan kemudian melarikan diri. Ethan terus mengejar Jim yang sedang melarikan diri dengan dijemput oleh Krieger menggunakan helikopter. Ternyata dugaan Ethan benar bahwa Krieger selama ini bersekongkol dengan Jim. Ketika kereta hampir memasuki terowongan, Ethan berhasil mengaitkan kabel helikopter dengan kereta, sehingga helikopter Krieger terpaksa ikut masuk ke dalam terowongan. Di dalam terowongan, Ethan yang berada di sisi kiri kereta berusaha kembali ke atas kereta karena kereta api yang lain sedang menuju ke arahnya. Beruntung, dia berhasil melakukannya. Jim akhirnya berhasil mencapai kaki helikopter Krieger dan Krieger berniat membunuh Ethan dengan baling-baling helikopter. Namun, tiba-tiba ekor helikopter Krieger menyentuh atap terowongan dan Ethan memanfaatkan kesempatan itu untuk melompat ke arah helikopter. Ethan kembali menggunakan permen peledaknya untuk meledakkan helikopter Krieger. Dan akhirnya Ethan berhasil selamat setelah mengalahkan orang-orang yang mengkhianatinya. Luther kemudian menyerahkan daftar NOC kepada Kittrade, menyelesaikan misi yang penuh intrik dan pengkhianatan ini. Kittrade akhirnya berhasil menangkap Max, namun dia memutuskan untuk tidak melibatkan pengadilan dalam kasus ini. Beberapa waktu kemudian, Ethan menemui Luther. Luther menanyakan kabar ibu Ethan dan permintaan maaf dari pihak kehakiman atas tuduhan kasus narkoboy yang menimpanya. Ethan menjawab bahwa ibunya hanya kebingungan, dan dia juga sangat bahagia karena Luther kini telah diakui kembali sebagai agen IMF. Luther kemudian kembali mengajak Ethan untuk bekerja sama. Namun, Ethan menolaknya karena dia memiliki rencana lain dan harus mengejar pesawat agar tidak ketinggalan. Di dalam pesawat, pramugari kembali menawarkan Ethan untuk menonton film. Akhirnya, kita telah selesai menyaksikan alur cerita dari film Mission Impossible yang pertama ini. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film tersebut adalah ketika semua orang meragukanmu, tetaplah percaya pada dirimu sendiri. Seperti Ethan Hunt yang dituduh sebagai pengkhianat, terkadang kita juga akan mengalami situasi di mana orang-orang meragukan kita. Namun, kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Tetaplah berpegang pada prinsip dan perjuangkan apa yang benar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu selalu update dengan video terbaru dari Suster Mupi. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.